là domba tangkut guncarut lima tuan gengsingan tunangan sembayang ngasai kana la domba takut bebangkrut mukan dagang bakira alangan urang lingkar tat urang ini oleh leuh mim dua ayah yang lo Tuhan muliakan. Desa Rayu kan hanya durhaka kepada dua ibu bapa, tapi orang yang meninggalkan sholat dia durhaka kepada Allah Tuhannya, malah sehari semalam sebanyak 5 kali. Tiura dengan semayang berarti 5 godanya berdosa besar dengan Allah. Paling pelacur ana intina siura semalam di mangga. Karena menyelimangga si ura si malam si belut menyelimangga tak kali lepro sudah mengploh situ jadi bela partuh go situ jadi bela partuh go naim dina pelacur medan anak kuasai. Tapi orang-orang yang asik meninggalkan sholat setahun 1.800 dosa besar. 2 tahun bayangkan 3 tahun jikali-kali. Tapi begitu gampangnya orang-orang hari ini meninggalkan salat. Gimana cara temannya idang semaya? Nah perlihat lo berdua kami. Nah perlihat tahu cara jamaah letak beredon. Bagaimana caranya supaya sholat istiqamah beidam? Sebab letak urang kau di semayang-semayang na tapi hana idang-dang dro-dro kata semayang oleh idang. Rupanya kiatnya 2 itu paling kurang. Pertama, anggaplah salat itu kebutuhan walaupun kewajiban. Asal dianggap kebutuhan pasti tidak terasa terbeban. Nama beban apa jawabu? Kebutuhan. Nah terbeban tajam iya. Kebutuhan. Nah terbeban ragam pirukok. Kebutuhan. Rukok macam dia anggap kebutuhan. Padahal makhluk macam baik gambar. Mambau ruhung tak kuat. Urang liheh bibi. Urang ruhung dada. Tapi tetap saja ada yang menghisap. Muka-muka payah tak gambar pistol baklo. Ipim je. Pakat kebutuhan. Karena uragam dan kedilah bulan puasa, jadi uji mi puasa yo. Neci pugo 3 lintun, karap-karap imsak. 2 minit tu karap diazan dah pugo. Hang budah li, pakat tanggung. Pajabu hang pak pirukau hang pak pajabu. Hang budah le. Tapi nanti dia terus budah hati walaupun kat tanggung, bu pajabu rukuk piu-piu. Bagaimana cara bu pajabu rukuk piu-piu tak hanya gemak rukuk, lalu naki tak? Ternyata ketika tak anggap kebutuhan akan terasa ringan. Malah naurang gusun, mumpung gusun, pura. Naurang gusun, pengecut. Ini bahasa adanya. Urang hang rejek tu biar malam. Ke ang kurusong ya. Tapi karena hawa gerukok, naurang daerah kamu tengah malam habis rukok. Gupin hali dengan gebelut hang jaga rukok kabi, kedai kabi hidup. Ya pilih puting hana yang panjang sisa. Sebab wadah gubuh hana bijaksana. Maka orang-orang bijak itu selalu buang rokok panjang-panjang. Yang dia limu hana rokok itimoh berani. Padahal itu hantu ya habis. Gede je duit walaupun ujian rintik-rintik. Yang gede berumpah hantu berbantu lagi rokok. Nya tak rumah yang besar pak tiba. Mesti ke hantu maklum hantu hantu. Begitulah kira-kira kekuatan
kalau ketika kita anggap rokok itu sebagai kebutuhan, hilang rasa takutnya, hilang rasa malasnya, nyan rukuk padahal penyakit. Kenapa salat tidak mampu kita anggap sebagai kebutuhan? Terasa lapar ketika kita tidak melakukan, terasa dahaga ketika kita meninggalkan. Hadirin wal hadirat, makanya naulun semayang dilakukan berbeban. Semayang tapi beban. Makanya mak, kena orang dia ke semayang ke kun, nyo kamangat dah dua, tidak ada gusuk dadah. Nyan golong nanti orangnya senang kali semayang, senang kagak ada beban. Cang-cang ke semayang lagi ada pindah tumun. Lagi urina hana gerah pingan kasih 3 minggu. Nyan papa yang kedua hana nyaman. Tapi menal dia ke semerah, jaka banget kali ada semerah. Berarti tadinya beban. Maka ada orang dalil semayang mangat, maka kan golong tunte mangatnya mangat salat, kagak ada beban. Makanya naurun teibang tu kerja. Teibang lah. Padahal hanya balik ibang. Ada mah. Kalau ibang subuh na yang pepek dari kat kampungnya tapi ibang hama malih. Itu artinya kita melakukan salat sambil terpaksa. Ekonomi. Tanya horuh dalam kelompok terpaksa. Naruh kita uji. Ya, malah ada uji. Apakah saya terpaksa melakukan salat? Andai kata malaikat Jibril turun, malaikat bikin pengumuman, wahai orang-orang Islam pada umumnya, mengingat umat Islam sudah begitu sibuk, maka salat dihapus. Benar tak? Hore, nyawa baru belah langkah. Kalau kita termasuk orang yang senang kalau salat dihapus, berarti kita hari ini melakukan salat dengan terpaksa. Tapi bila orang yang telah candu, senang bagi bubuk semayang, menyedran malaikat dia hapus salat, kita protes. Malaikat, semayang, kamu senang-senang melakukan salat. Hidup tanya dalam kelompoknya. Mana yang keliru? Hadirin wal hadirat, orang tua ayah yang Tuhan muliakan. Itu kiat yang pertama. Anggaplah salat kebutuhan. Yang kedua, khusyuk. Memang khusyuk kan rukun salat, memang khusyuk kan syarat sah salat, tapi khusyuk itu syarat dapat pahala salat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua dan berikutnya tidak khusyuk, berarti yang dapat pahala cuma 1 rakaat, yang lain balik modal. Musuh salat sampai hendak khusyuk, wah pangkai tapi lagi orang mekat berubah. Modal siltu 20, 20 awak juga siltu 20, 3 minggu petuk gede-gede, bahkan bangkrut karena balik modal selalu, rugi hana. Orang yang salat tidak dapat pahala berarti dia selalu balik modal. Orang yang selalu balik modal tidak pernah untung, tidak akan bertahan lama. Maka orang yang semayang hana trip, puasa semayang, uroraya dijam, 3 go semayang, 3 go hana. Ini mutu ayah yang Tuhan muliakan. Ini karena tidak khusyuk. Karena tidak khusyuk, kita tidak pernah menemukan lezatnya rasa bertemu dengan Allah dalam salat. Maka na orang ketika semayang gedemai semikir, gedemai kali-kali. Nah yang merempak-empak lah semayang. Guna balik mendawa dengan suami isteri dalam semayangnya, macam yang sambung dawa. Pakai jam tu amuk juga semayang. Tahu-tahu kasali kamu. Hatinya Allahu Akbar. Lisan ikun doa. Ate haitimkun. Lisan dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Ate dibaca lain. Boleh jadi ulai itim sujud, tubuh itim rukuk, hati itim.
Ketika tidak nyambung antara gerak-gerik bacaan dengan hati, ini tandanya tidak khusyuk. Hanya khusyuk sabe balik modal. Kalau selalu balik modal, pasti orang itu akan bangkrut. Maka nak orang yang semayang hana continue. Menyakal orang tak kengon, orang semiyang gura-gura. Nanti mana apa? Menang. Dole jemaah dunia si semiyang, tapi kadang-kadang semiyang gura-gura, tapi kadang-kadang semiyang gura-gura. Yang komen sampai ada jemaah lah kedua kali kau letak orang lamdonya yang sembahyang, tapi kadang-kadang sembahyang pura-pura, tapi kadang-kadang sembahyang pura-pura. La domba tangkut guncarut lima tuan, gengsingan tunangan sembahyang nasai kana. La domba takut bebangkrut mukan dagang, bakira alangan urang lingkar tat urang ini oleh lehum. Mim doa yang lo Tuhan muliakan, yuk sambil jemput. Kenapa begitu mudahnya kita mengabaikan sholat?